Shalom warga kerajaan. Pada siang hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu empowering next generation. Artinya memperlengkapi generasi penerus. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dan 6, yaitu surat Rasul Paulus kepada Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat yang ke-6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Melalui keluargalah Timotius menerima warisan imannya. Memang keluarga adalah wadah yang terbaik di dunia ini untuk orang tua dan anak-anak saling berinteraksi. Gereja dan keluarga merupakan perpaduan yang powerful, yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk memperlengkapi generasi kita mendapatkan hal-hal yang rohani. Sebab disitulah mereka diajar bagaimana caranya berdoa, bagaimana cara mereka mengenal firman Tuhan dan memahaminya, bagaimana cara mereka memuji dan menyembah Tuhan. Persoalan yang kita hadapi saat ini dalam generasi adalah tentang ketiadaan atau ketidakberadaan ayah sebagai sumber. Fatherlessness. Sumber apa? Ayah adalah sumber kasih di dalam keluarga, sumber informasi, dan sumber pengalaman hidup. Jika anak-anak melihat bahwa ayah itu mungkin saja berada di rumah, tetapi tidak terbangun hubungan antara ayah dan anak, dikarenakan ayah mungkin sibuk di dalam pekerjaan atau hal-hal yang lain, maka tidak ada yaitu waktu atau kesempatan bagi ayah itu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Amsal 20 ayat yang ke-7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Hal apa saja yang harus kita berikan untuk memperlengkapi generasi kita? Yang pertama, mengajar dengan keteladanan. Keteladanan berbicara lebih keras daripada suara keras kita. Keteladanan dalam keluarga bisa terbentuk apabila anak-anak menyaksikan bagaimana sang ayah mengasihi ibunya dan bagaimana ibu menghormati dan tunduk kepada ayahnya. Melalui kedua hal tersebut, maka anak-anak akan dibawa ke dalam kehidupan bertemu dengan Kristus secara pribadi. Hal lain yang merupakan penting dalam keteladanan adalah kesepakatan antara ayah dan ibu. Janganlah anak-anak memiliki sindrom papa mama, di mana ayah mengatakan tidak, tetapi ibu mengatakan ya, ataupun sebaliknya. Sehingga anak-anak itu bisa mengadu domba orang tuanya. Satu ketika
anak saya mau ke Jakarta. Putra saya akan ke Jakarta sesudah menyelesaikan ujian SMP-nya bersama dengan teman-temannya. Sehari sebelum berangkat, dia pamit untuk potong rambut. Dan malam itu dia kembali. Kebetulan kami berdua akan berangkat menuju ke gereja untuk suatu pertemuan. Ketika kami melihat anak ini, kurang lebih 6:30 malam, ada sesuatu yang berbeda dalam penampilannya. Ternyata rambutnya itu diwarna. Saat itu saya masih ingat tahun 2000, di mana warna rambut belum sepopuler sekarang. Jadi memberi kesan aneh. Ketika kami di dalam mobil akan berangkat, kami bersepakat bahwa anak ini tidak boleh merubah warna rambutnya. Dan ayahnya turun, kemudian berkata kepada putra saya, dan dia berkata bahwa kalau malam ini rambut tidak berubah seperti warna asli, maka besok dia tidak boleh berangkat ke Jakarta. Saya tahu di dalam hati bahwa itu sudah menunjukkan hampir pukul 7, dan waktu itu pasti tidak ada salon yang buka. Kami berangkat. Ketika kami pulang kira-kira jam 9, kami menemukan anak ini sudah kembali, rambutnya warnanya hitam. Kemudian kami bertanya-tanya apa yang terjadi. Ternyata dia meminta tolong kakak perempuannya untuk mengambil cat rambut omanya yang memang tinggal bersama dengan kami. Kemudian disulaplah rambutnya dengan cat rambut omanya. Kesepakatan itu perlu antara orang tua supaya anak tidak menjadi bingung dan dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Di dalam keteladanan, selain kesepakatan, juga dalam hal ibadah, anak-anak akan melihat bagaimana orang tuanya berdoa, bagaimana orang tuanya memuji dan menyembah Tuhan, dan bagaimana respon orang tuanya menanggapi firman Tuhan yang didengar. Karena itu, anak-anak perlu melihat teladan kita sebagai orang tua yang takut akan Allah. Pada waktu pagi, sebelum mereka berangkat sekolah, pastilah saya akan membekali anak-anak saya dengan selain bekal makanan atau uang jajan, yang terpenting adalah bekal doa. Supaya apa? Supaya doa itulah yang akan memagari mereka dengan kasih setia Tuhan selama mereka berada di sekolah. Hal yang kedua yang perlu kita berikan untuk memperlengkapi generasi kita adalah mengasuh melalui kehadiran. Mazmur 127 ayat yang keempat berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak panah di sini merupakan sebuah proses pembuatan di mana kayu akan diserut halus. Kemudian di bagian depannya dibuat lancip. Di bagian belakang akan diberi alat pemberat supaya ketika anak panah itu diluncurkan, maka anak panah itu akan melaju lurus ke depan dan akan tepat sasaran
meluncur dengan cepat. Nah, dalam proses pembentukan itu harus hadir sang pembentuk atau sang pembuat. Demikian juga dengan orang tua. Dalam proses membentuk, mendidik generasi kita, maka diperlukan proses kehadiran kita. Diperlukan quality time antara orang tua dan anak-anak. Kami selalu hadir ketika anak-anak kami mewakili sekolah, baik itu di dalam pertunjukan atau pentas seni, mereka berchoir atau skor, ataupun di dalam pertandingan-pertandingan olahraga. Kami akan hadir untuk memberi support bagi mereka, meskipun hasil belum tentu memuaskan. Nah, kehadiran orang tua itu perlu bagi anak-anak untuk supaya mereka ketika mencari nasihat, waktu mereka berada di persimpangan jalan untuk mengambil keputusan, ketika mereka, anak-anak kita, memerlukan solusi, dan terutama ketika mereka melalui masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya. Kita harus selalu bersedia hadir. Namun, ketika anak-anak sudah menjadi dewasa, perlu juga kita ingatkan dan sadarkan kepada mereka bahwa orang tua belum tentu bisa hadir setiap waktu. Tetapi ada satu sosok pribadi yang selalu menyertai mereka dan mau hadir untuk menolong mereka, yaitu pribadi Kristus Yesus Tuhan. Hal yang ketiga yang bisa kita berikan untuk memperlengkapi generasi adalah menemukan dan mengembangkan potensi. Mari kita baca di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tidak ada anak yang dilahirkan tanpa potensi, termasuk anak-anak yang berkekurangan atau keterbatasan fisiknya. Mari kita sebagai orang tua membantu mereka untuk menemukan bakat-bakat, talenta, potensi. Kemudian kita mendorong mereka untuk menunjukkan potensi itu dan memfasilitasi potensi itu. Ketika kedua orang putra saya mempunyai kesukaan sport, olahraga, termasuk basket, maka kami menyediakan ruang tengah keluarga kami di dalam rumah ini, yaitu satu ring basket. Memang benar, banyak kerugian yang kita alami, yaitu pecahnya barang-barang di ruangan itu. Tetapi kami sadar bahwa keuntungannya juga banyak. Apa keuntungannya? Yang pertama, anak-anak membawa teman-temannya ke rumah untuk bermain basket. Kita bisa mengawasi dengan siapa mereka bergaul. Keuntungan yang kedua, mereka menjadi betah dan kerasan ketika kita mempersiapkan, menyediakan fasilitas ring basket itu. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu mendewasakan generasi melalui disiplin dan kasih. Amsal 22 ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda,
tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kebodohan di sini mencerminkan bahwa orang muda itu belum tentu memiliki pengalaman yang cukup. Dan ayat ini dengan jelas menceritakan bahwa diperlukan tongkat didikan, yaitu disiplin untuk anak-anak kita. Jangan biarkan mereka bertumbuh dewasa semaunya sendiri. Tentu saja disiplin atau teguran yang keras kita berikan kepada anak-anak tidak disertai dengan emosi yang tinggi, karena itu dapat melukai perasaan mereka dan juga dapat melukai, menyakitkan fisiknya. Tetapi dengan disiplin itu kita mendidik mereka penuh dengan kasih. Tongkat yang kita berikan harus disertai dengan kasih, supaya mereka tahu batasan-batasan, norma-norma dalam kehidupan. Mereka tahu mana jalan yang harus mereka tempuh dan mana yang harus mereka hindari. Jika orang tua tidak merotan anaknya sejak dini, maka kemungkinan besar kelak di kemudian hari orang lain akan merotan anak kita, dan ini akan lebih menyakitkannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mau memperlengkapi generasi kita dengan mengajar melalui keteladanan, mengasuh dengan kehadiran, memperkembangkan, menemukan yaitu potensi dalam diri mereka, kemudian mendewasakan mereka dengan disiplin dan kasih. Binalah generasi kita menjadi generasi yang benar dan sehat, agar dunia ini makin hari makin menjadi lebih baik. Amin.